Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi hari ini di acara Ku Renungkan Firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Allah. Bukan hanya mendengar tetapi mengizinkan firman Allah itu berbicara di hati kita, di hidup kita. Supaya hidup kita terus dituntun kepada apa yang baik. Saya percaya ketika Anda semua mendengarkan firman Allah sungguh-sungguh, maka ini akan menjadi persyaratan utama. Kata Alkitab, Anda dan saya akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini. Sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menuntun hidup kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Terangi hati kami ya Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus. Kenapa Paulus sangat menekankan atau mengingatkan mereka supaya mereka menjadi dewasa? Jemaat Korintus adalah jemaat yang mudah terprovokasi oleh karena golongan demi golongan. Makanya di dalam beberapa penulisan dikatakan aku dari golongan Paulus, aku Apolos, aku Yesus Kristus dan lain sebagainya. Mereka mulai terpecah-pecah oleh karena golongan itu. Sehingga Paulus melihat bahwa ini adalah kelompok-kelompok yang bertumbuh tidak di dalam kedewasaan. Seperti kanak-kanak. Makanya Paulus mengingatkan mereka untuk supaya mereka meninggalkan sifat kanak-kanak. Saya ulangi sekali lagi ya. Dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Paulus menyebutkan bahwa tindakan mereka itu seperti kanak-kanak. Jadi kedewasaan itu sebenarnya tidak ditentukan oleh berapa usia kita. Atau bentuk fisik kita. Sudah kumisan lah, ada ubannya sudah banyak lah. Bukan itu ukuran dewasa. Ukuran dewasa itu dapat dilihat bagaimana kita ini bertanggung jawab. Kita ini bertumbuh menjadi bijaksana dalam kehidupan kita. Nah, disitulah kedewasaan itu muncul. Makanya Paulus mengingatkan supaya kita ini bertumbuh dan meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, satu yang menarik saudara, kata meninggalkan di situ, itu bahasa aslinya ditulis katargeo. Katargeo itu artinya bukan meninggalkan, tetapi membinasakan atau membuat tidak efektif, membuat nol atau membuat dia tidak lagi bisa muncul. Itu kata katargeo. Jadi sebenarnya kata meninggalkan di situ kalau menurut saya masih terlalu lemah. Ya, kata meninggalkan itu misalnya begini, saya pagi-pagi meninggalkan rumah pergi ke kantor. Lalu sore hari saya meninggalkan kantor untuk balik atau pulang ke rumah. Besok pagi saya meninggalkan rumah lagi pergi ke kantor. Lalu meninggalkan kantor balik ke rumah. Meninggalkan rumah balik ke kantor. Jadi kata meninggalkan itu sebenarnya masih punya potensi untuk kembali. Itu kata meninggalkan. Tapi kalau katargeo itu adalah membinasakan. Jadi seharusnya begini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku membinasakan sifat kanak-kanak itu. Jadi Paulus itu sedang memberitahukan kepada jemaat Korintus bahwa kita semua harus membinasakan sifat kanak-kanak. Karena sifat kanak-kanak itulah yang akan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Sifat kanak-kanak itu yang membuat kita tidak dewasa. Sifat kanak-kanak itu yang membuat kita itu selalu memikirkan diri sendiri. Karena itu pagi hari ini mari kita akan belajar tentang sifat kanak-kanak. Ya, yang pertama sifat kanak-kanak itu apa? Anak-anak itu egois. Anak-anak itu selalu menuntut orang lain untuk mengikuti gamenya. Anak-anak itu selalu meminta untuk
untuk orang lain mengikuti kehendaknya. Tanpa sadar hubungan sifat kanak-kanak dalam diri kita itu kita perlakukan kepada Tuhan. Kita tuh seringkali berusaha untuk menuntut Tuhan berada di dalam keinginan kita. Kelihatan sekali bahwa doa-doa kita itu kayak doa-doa yang memaksa bahwa Tuhan harus memenuhi keinginan kita. Begitu doa kita nggak didengar, begitu doa kita nggak dijawab, kita akan mudah untuk menjadi orang yang marah dengan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Lalu kita ini mencoba untuk meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri, Anda dan saya. Kalau kita mengambil keputusan meninggalkan. Tapi kenapa sikap itu ada? Keputusan untuk meninggalkan Tuhan ada karena kita tanpa sadar telah dirasuki oleh sifat kekanak-kanakan tadi itu. Ya, kalau di dalam Alkitab mari kita akan baca di dalam Matius pasal yang Lukas pasal yang ke-7, maaf. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke Lukas pasal 7 ayat 30. Ayat 30 saya akan bacakan buat saudara. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Saudara, waktu itu Yesus berkata kepada sekerombolan atau sekelompok orang-orang yang tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Mereka cuma mau menuruti kehendak sendiri. Yesus berkata begini, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Kata Alkitab, mereka itu seperti anak-anak yang duduk di pasar, yang berkata satu dengan yang lain, aku ini sudah meniup seruling, mengapa kamu tidak menari? Artinya, aku ini sudah niup seruling, kamu harus menari. Artinya dia memaksakan kehendaknya supaya orang lain mengikutinya. Aku sudah nyanyikan kidung duka, tapi kenapa kamu tidak menangis? Jadi dengan kata lain, kalau aku nyanyi duka, kamu harus menangis. Jadi orang ini adalah orang yang memaksakan kehendaknya. Nah, anak-anak itu seperti begitu. Ingin selalu orang lain berada dalam gimnya. Anda pasti pernah anak-anak. Masih ingat nggak ketika Anda minta sesuatu dan tidak dibelikan? Anda paksa orang tua Anda untuk membelikan barang yang Anda ingini. Anda gak peduli orang tua Anda mungkin tidak punya uang atau lagi repot atau apa. Anda akan memaksa saat itu juga. Kalau gak diberi Anda akan gulung-gulung di lantai. Betul gak? Saya juga begitu soalnya. Jadi kita ini kadang-kadang tanpa sadar seperti anak-anak yang memaksakan diri kita. Nah, disinilah banyak kali orang kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak harus selalu memenuhi keinginanmu dengan cara Anda. Saya percaya Tuhan tuh selalu menjawab doa kita semua. Cuma cara Tuhan menjawabnya tidak harus sesuai dengan keinginan Anda. Tidak harus sesuai dengan cara Anda. Tuhan itu punya cara sendiri untuk menjawab doa kita. Nah, sifat kanak-kanak itu yang membuat kita tidak mengerti. Tidak mengerti tentang kehendak Tuhan. Makanya itu kita kadang-kadang gampang meninggalkan Tuhan, gampang kecewa. Karena sifat kanak-kanak itu merasuk hidup kita. Makanya Paulus bilang, aku mengkatargeu, membinasakan sifat kanak-kanak supaya itu tidak ada lagi dalam diriku. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat kanak-kanak yang kedua adalah anak-anak itu mudah trauma. Mudah trauma. Ya, kenapa? Mungkin kalau saya bertanya, siapa beberapa di antara saudara yang hari ini kalau disuntik itu takut gitu. Padahal sudah besar. Sama jarum, padahal kalau jarum itu disuntikan itu jauh lebih sakit digigit semut daripada jarum. Tapi kenapa Anda takut? Kemungkinan besar Anda mungkin pernah trauma. Anak-anak itu mudah trauma dan trauma itu terus menguasai hatinya. Ya, anak saya satu saat pernah pergi naik ke mana ini, ke Taman Mini ya. Dufan begitu. Kita tuh lagi main dan mainnya sangat ekstrim sekali. Anak saya ketakutan. Ya, sejak hari itu ketika dia ngalami itu,
turun dari permainan itu, hari-hari berikutnya, waktu-waktu selanjutnya, kalau saya ajak mau main wahana apapun, dia selalu tidak mau. Karena apa? Trauma. Rupanya trauma ini bisa membuat seorang itu jadi lumpuh kekuatannya. Nah, trauma itu dipakai oleh iblis untuk supaya kita nggak bisa bertumbuh secara rohani. Berapa banyak orang yang hari hidup di tahun 2023 tapi perasaannya masih hidup di 5 tahun yang lalu, di mana dia pernah mengalami sebuah trauma kehidupan, dan untuk itu dia menaruh kepahitan, dia menaruh dendam, sehingga hidupnya dikuasai dengan hati yang pahit, hati yang sakit, sehingga dia nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Nah, ini adalah sifat kekanak-kanakan. Kalau Anda hari ini masih mendendam kepada orang lain, kepahitan, ingin membalas, tanpa sadar Anda mengizinkan sifat kekanak-kanakan itu ada dalam hidupmu, dan itu adalah pencegah yang paling efektif dari setan supaya kita nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu yang perlu dikatargeu, itu yang perlu dikalahkan, itu yang perlu dibinasakan. Sehingga Anda dan saya adalah orang yang bertumbuh. Mungkin sementara saya menyampaikan ini, ada beberapa di antara saudara yang sedang mengalami ini. Anda kok susah ya bertumbuh ya dalam Tuhan. Anda bahkan mungkin ada yang ikut dalam pelayanan, tapi kok mudah sakit hati ya. Mudah marah dan mudah iri dengan teman pelayananmu kah? Atau dengan yang lain. Kalau diomongin dikit sakit hati. Kalau ditegur dikit marah, mundur dari pelayanan. Kok mudah pelayanan itu seperti mudah hancur di tangan Anda gara-gara hatimu ini mudah terluka oleh karena keadaan. Jangan-jangan sifat kekanak-kanakan itu masih mendominasi hidupmu. Itu biar pagi hari ini mari kita sepakat mengkatargeu sifat kekanak-kanakan kita. Amin. Lalu yang ketiga, sifat kanak-kanak itu adalah tidak bertanggung jawab. Anak-anak itu tidak bertanggung jawab. Makanya tadi saya bilang, saudara, kedewasaan itu tidak ditentukan oleh keadaan fisik atau bahkan usia kita. Bukan. Kenapa saya bilang begini? Saudara, saya dalam konseling banyak sekali mendapati suami-suami, bapak-bapak yang secara usia dewasa 40-50 tahun ke atas. Tapi tingkah lakunya kayak anak-anak banyak. Masih mementingkan diri sendiri, gak peduli keluarga, gak peduli istri, gak peduli anak-anak. Yang penting dia happy, dia habiskan keuangannya demi kesenangan, dia gak peduli keluarga dan lain sebagainya. Tanggung jawabnya gak ada. Secara usia, secara umur, secara fisik kelihatan tua, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan kedewasaan. Anak-anak sekali. Makanya ini yang perlu kita katargeu. Sifat kekanak-kanakan. Kita gak bisa melihat rencana Allah dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini tinggal di dalam sebuah sikap kekanak-kanakan. Tanggung jawab gak pernah kita lakukan. Kita cuma taunya menuntut Tuhan melakukan tanggung jawabnya buat kita. Giliran kita diminta untuk hidup benar, hidup kudus, hidup jujur, hidup tulus. Kita gak mau. Kita maunya Tuhan harus memenuhi keinginan kita. Kita mau Tuhan harus memberkati kita. Kita mau cuma Tuhan pingin buat mujizat dalam hidup kita. Tapi giliran kita diminta untuk bertumbuh, giliran untuk kita ini diminta untuk hidup suci, kita nggak mau. Kita kompromi dengan dosa, kita memilih untuk menyenangkan kedagingan kita sendiri. Dan kita biarkan hati kita untuk menuntut Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu di pihak yang salah kalau kita lagi ngalami sesuatu. Saudara, ini waktunya pagi ini. Mari kita lihat siapa hidup kita di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan pagi ini datang buat Anda. Dulu waktu anak-anak aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Aku mau mengkatargeu. Aku mau membinasakan sifat kanak-kanak itu. Supaya sifat kanak-kanak itu tidak mendominasi hidupku. Tapi Kristus yang nyata dan aku semakin dewasa. Saya percaya kalau ini menjadi keputusan hidup kita. Saya percaya pertumbuhan rohani Anda akan kelihatan. Dan hidup Anda pasti jadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat bahwa ada yang berubah di hidupmu. Bukan kepada arah negatif, tapi arah yang positif, arah yang baik. Di mana Tuhan itu dimuliakan lewat kehidupan Anda. Karena biar pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini Anda merasa seperti kanak-kanak. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya Dia ada di sini.
Dia ada bersama dengan Anda untuk mengubah, menjamamu. Kan itu buka hatimu buat Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini buat Tuhan. Bawa hatimu kepada Dia. Katakan sama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi mari bawa hatimu kepada Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami datang kepadamu, bawa hati kami menyembah Engkau, meninggikan-Mu ya Tuhan. Dengan hati kami, dengan segenap hidup kami mau bertumbuh di dalam-Mu. Ini hidup kami bawa padamu ya Tuhan. Shigaralama takaralama sandaramu. Haleluya. Yaralama takandaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Saya tahu Tuhan ada di sini. Di rumah Anda ada beberapa pergumulan yang Anda alami hari ini. Itu beberapa orang yang pernah mengalami trauma di masa lalu. Anda kepahitan dengan satu peristiwa dan hari ini masih terus Anda ingat. Saudara, hari ini saya tahu Tuhan ingin menyembuhkan Anda, ingin memulihkan Anda. Kalau itu adalah Anda pagi ini, mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Supaya hari ini zaman Tuhan ada dalam hidupmu. Dan itu yang mengubah hidup Anda. Tuhan Yesus sama berdoa untuk semua tangan yang terangkat. Tuhan, kami mau menjadi orang yang dipulihkan. Di hadirat-Mu seperti ini.
Di rumah kami percaya Engkau Allah yang berada di situ bersama dengan kami. Dan Engkau Allah yang ingin memulihkan kami. Kami hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Semua tangan-tangan yang terangkat, Tuhan jamah pagi ini. Supaya mereka mengalami sebuah pemulihan hidup mereka. Supaya mereka mengalami sebuah kesembuhan, kelepasan, pemulihan dari apapun di masa lalu. Aku cabut dalam nama Yesus segala trauma masa lalu. Dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, sukacita yang melimpah atas setiap hati. Sehingga kami adalah orang-orang yang dipulihkan. Dan kami terus bertumbuh dalam kedewasaan. Oh, aku berkata di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhanmu. Terimalah pemulihanmu pagi ini. Dalam nama Yesus. Oh, aku juga berdoa untuk orang-orang yang sakit hari ini. Yang sakit hari ini, tumpangkan tangan di tempat Anda, tempat atau badan Anda yang sakit. Dalam nama Yesus, aku usir segala bentuk, segala sakit penyakit. Baik itu cancer, tumor, atau bagian-bagian yang lain. Ya, terjadi di bagian otak lah, di paru-paru, di jantung, di ginjal, di usus, di lambung. Ya, bagian mata juga, bagian lidah juga. Oh, aku berkata dalam nama Yesus, penyakit keluar. Tinggalkan orang-orang ini. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan terjadi pagi ini. Menjamah kami semua. Di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang lagi mengalami masalah dalam ekonomi mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang hari ini sedang di PHK. Atau kehilangan pekerjaan. Lagi mengalami bangkrut. Ya, mungkin lagi memulai usaha atau orang-orang yang hari ini terlibat dalam utang piutang. Aku berdoa ya Tuhan, minta mujizat terjadi atas hidup mereka sehingga ekonomi mereka dipulihkan, keadaan mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Semua utang bisa dibayar dengan cara Tuhan. Ampuni cara hidup kami dalam mengelola keuangan yang salah. Tapi hari ini ya Tuhan, kami berdoa minta berkat-Mu dicurahkan bagi kami semua. Berdoa juga untuk keluarga demi keluarga yang hari ini lagi mengalami sebuah krisis di dalam komunikasi. Bahkan yang beberapa yang hampir bercerai. Oh, aku berkata dalam nama Yesus, perceraian dibatalkan, diganti dengan anggur yang baru. Sehingga cinta kasih dalam keluarga dibangun kembali. Suami, istri, orang tua dan anak. Aku berdoa minta mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Hamba berdoa minta berkat-Mu atas keluarga demi keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Diserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Jemaat angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan atas kehidupan saudara. Yang memimpinmu pada kemenangan oleh karena Yesus Kristus. Yang selalu menuntun hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus bisa menyampaikan firman Allah buat Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Karena itu saudara tetap ikuti acara ini setiap pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tiap Senin pagi. Ya, tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ajaklah keluarga, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan biar hidup iman Anda diberkati oleh Tuhan. Saudara yang belum subscribe, biar subscribe ya di YouTube GMS Kalimantan. Bisa ikuti situ, tekan loncengnya. Dan saya percaya Anda akan diupdate acara-acara yang bagus, program yang membangun iman Anda lewat YouTube GMS Kalimantan. Sampai ketemu untuk hari Senin minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.